tapi nih hasil lab darahnya bagus kayak gitu. Ya, lu kan pernah ngomong kalau nggak salah banyak orang pakai steroid tapi nggak ngerti steroid Of itu course, apa, ya. malah berbahaya gitu kan intinya kan. Ini Jadi tadi pagi cek lab bekasnya. Sebulan sekali. sebulan Cek lab. sekali. Saya sebulan sekali. Nah, goalsnya apa, Dok? Untuk evaluasi yang saya lakukan sebulan terakhir udah bener atau belum, harus ada yang di-adjust atau tidak, kayak gitu. Oke. Kayaknya cek lab mahal loh kalau Mahal, betul. hormonal kan? Hormonal juga ada, saya ceknya tadi estradiol, Iya, IGF-1. maksudnya cek hormon kan? Iya, Mahal loh itu. mahal. Lumayan. Tadi 3,6. Iya, cek hormon lumayan mahal. Itu pun yang penting-penting aja, yang nggak penting nggak dicek, segitu. Dan sebenarnya kalau mau murah buat teman-teman itu ceknya di Labkesda. Labkesda. Betul. Laboratorium Kesehatan Daerah itu bisa 60% lebih murah. Oh jauh, ya? Jauh. Cuman mungkin lama hasilnya ya. Kayaknya sama aja deh. Masa sih? Pernah cek di swasta. Waktu itu sampel apa ya? Sampel pus lah. Itu saya dikontak sama Labkesda. Jadi ceknya di swasta, tapi yang kontak Labkesda. Jadi sampelnya itu dikirim ya. Oh iya iya iya. Bisa kayak gitu. Iya. Oke. Nah, Dok, coba sebelum kita ke sini lagi nih. Kan lu bilang butuh kecerdasan. Iya. Butuh kecerdasan. Oke. Tapi kan tadi dibilang kalau bisa dilarin orang goblok bisa juga gym juga gitu ya. Yes. Ya kan? Orang goblok bisa nge-gym nggak? Bisa, of course. Bisa. Dapat hasil dapat. Apakah yang optimal? Mungkin dibutuhkan. Ya kalau ngomong gitu ekstra. orang goblok Iya. ya bisa main biliar. Iya, Ya tinggal nyodok-nyodok. Iya, tinggal nyodok-nyodok, bisa main bola kalau gitu mah. Iya, kalau ngomong gitu ya semua bisa kan. Gue juga bisa nyanyi. Bagus belum tentu, main piano bisa gue. Bagus belum tentu gitu kan. Ya mungkin yang dimaksud Om Ded, orang goblok bisa nggak bikin badan kayak lu? Nah, Gitu. Nah itu. Bisa kalau ada yang bimbing. Bisa kalau ada yang bimbing. Bisa kalau ada yang bimbing. Tapi tetap aja butuh semacam kecerdasan mental juga karena sulit. Dibutuhkan disiplin, manajemen gimana dia recover, manajemen kesibukannya sehari-hari, making it all balanced life. Tetap butuh kecerdasan emosional juga. Sebego-begonya orang tetap butuh kecerdasan untuk bangun badan sih. Oke. Apa bedanya antara lu angkat beban nge-gym dengan misalnya lu main, jangan catur lah ya. Kalau catur kan emang itu mau otak semua lah itu ya. Dengan misalnya lu main paddle atau lu main apalah olahraga futsal seperti itu. Apakah sama dibutuhkan kecerdasan yang sama? Beda ya kayaknya ya. Kalau misalkan olahraga taktis atau gameplay itu lebih banyak motoriknya juga sebenarnya dibandingkan yang latihan beban. Tapi kalau latihan beban benefitnya lebih banyak dibandingkan hanya sekedar kardio aja. Kalau kardio itu bisa dibilang kita bakar kalori saat itu aja. Ya kita punya kendaraan, kita pakai buat jalan-jalan, habisin bensin, ya udah selesai di situ aja. CC-nya tetap. Tapi kalau misalkan kita latihan beban kan dia Metabolismenya meningkat. CC-nya mungkin 100 cc tahun depan udah 110, 5 tahun ke depan 150 cc. Jadi dinyalain aja udah lebih boros. Tapi tetap yang terbaik adalah kombinasi keduanya pastinya.